Keuntungan dan kerugian saham. Pasti yang ada di benak pikiran teman-teman adalah cuan, cuan, dan cuan. Pemikiran tersebut nggak salah dan wajar aja. Bahkan penjual batagor aja jualan untuk cari untung. Karena orang kebanyakan jual beli saham ya pasti keinginannya cari untung. Ya itu semua adalah konsep dari bisnis, cari untung. Konsep bisnis adalah ada penjual dan pembeli. Sama halnya dengan jual beli saham. Ada yang jual sahamnya, ada pula yang beli sahamnya. Oke, nggak usah lama-lama. Kita mulai pembahasan di kali ini kerugian yang ada di saham. Ada pepatah yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi jangan ngomongin cuan dulu deh, kita ngomongin ruginya dulu. Karena saham itu termasuk investasi yang high risk. Ada beberapa resiko atau kerugian yang bisa dialami oleh teman-teman. Jadi jangan mikir cuan doang. Resiko yang ada di saham adalah capital loss, suspend, tidak mendapatkan dividen. Apa aja nih? Mungkin banyak yang masih asing atau kurang familiar bagi teman-teman. Kita mulai dari capital loss. Capital loss sendiri adalah kerugian dari selisih harga jual dan harga beli saham. Namun capital loss ini akan terjadi jika teman-teman ngejual sahamnya. Contohnya, kalian beli saham Astra di harga 5.600 per lembar. Kemudian harga sahamnya turun ke harga 4.900 per lembar. Karena takut harganya makin turun, teman-teman menjual saham tersebut di harga 4.900. Jadi, capital loss sebesar 700 per lembar. Selanjutnya ada suspend. Mungkin kalian pernah dengar, ya, suspend. Suspend atau perdagangan saham yang diberhentikan sementara oleh bursa efek. Jika saham disuspend, kita nggak bisa melakukan pembelian atau penjualan. Yang terakhir adalah tidak mendapatkan dividen. Salah satu alasan kenapa orang mau beli saham ya karena pengen dapat dividen. Itu adalah salah satu hak yang ada di pemegang saham. Bisa tonton di video sebelumnya. Akan tetapi nggak semua perusahaan itu membagikan dividennya. Kenapa? Bisa juga karena perusahaan masih merugi, atau bisa juga tidak mendapat persetujuan saat RUPS. Itu tadi beberapa hal yang mungkin bisa terjadi jika teman-teman mengalami resiko kerugian di saham. Setelah bahas yang jelek-jelek, nah kali ini kita bahas yang happy-happy. Ya, keuntungan yang bisa didapetin di saham. Pemilik perusahaan, capital gain, mendapatkan dividen, saham bonus, modal relatif kecil. Pemilik perusahaan. Sesuai penjelasan di video sebelumnya soal saham itu apa? Saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan. Jadi, walaupun teman-teman cuma beli saham satu lot aja, kalian udah jadi pemilik perusahaan tersebut. Capital gain. Tadi sudah membahas tentang capital loss. Jadi untuk capital gain adalah kebalikan dari capital loss. Sebagai contoh, kalian punya saham Unilever, beli harga 4.100 per lembar, kemudian harga sahamnya kalian jual saat mengalami kenaikan di harga 4.800 per lembar. Jadi teman-teman akan mendapatkan capital gain sebesar 700 per lembar. Selama sahamnya belum teman-teman jual, masih kondisi floating gain atau cuan sementara.
Bisa makin cuan, bisa berbalik menjadi rugi. Mendapatkan dividen. Pembagian dividen ini akan terjadi keputusannya saat RUPS. Teman-teman juga bisa cross-check data-data sebelumnya, perusahaan ini rutin membagikan dividen atau tidak. Ya, saham bonus. Selain dividen, invest di saham bisa juga mendapatkan saham bonus. Saham bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma alias gratis kepada pemegang saham. Akan tetapi sangatlah jarang perusahaan membagikan saham bonus. Sebagai contoh, ini adalah perusahaan Barito Pacific yang sempat membagikan saham bonus. Modal relatif kecil. Siapapun pasti ingin mengeluarkan modal kecil tapi bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Karena itu banyak orang sekarang yang mulai terjun di saham, di mana dengan uang 100.000 aja kita sudah bisa mulai berinvestasi. Dimana lagi kalau bukan di saham. Gimana video kali ini? Kalian pasti makin tertarik buat investasi saham, bukan? Yang masih belum paham, tenang aja. Teman-teman bisa nonton video kita yang sebelum-sebelumnya. Mulai dari saham itu apa, cara beli saham seperti apa, cara bikin akun sekuritas bagaimana, yang terakhir hak-hak dari pemegang saham. Masih di seputar saham bagi pemula. Di YouTube Belajar Investasi Saham. Di YouTube Belajar Investasi Saham. See you on the next video.